Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsy. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah majelis ilmu, majelis ta'lim Kanzul Arsy, as'adakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Talabal mardatillah syukran li an'umillah taqarruban ilallah. Ila hadrati muallif hadzal kitab al-arif billah al-alim al-allamah hadratus syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid darin amin. Wa qala Wahab ibnu Munabbah yatasha'abu minal ilmi asyarafu wa in kana sahibuhu dani'an wal izzu wa in kana muhanan wal qarbu wa in kana qasiyan wal ghina wa in kana fakiran wal mahabatu wa in kana wadi'an wa anshada fi ma'nahi al ilmu balligh qauman dzurwatus syarafi wa sahibil ilmi mahfuzun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tadansuhu bil mubiqati fama lil ilmi man khalafi. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdumu baital izzi wasyarafu. Wa qala Abu Muslim al-Khulani radhiyallahu anhu al ulama fil ardi mislan nujum fis sama' iza badat linnas ihtadu biha wa iza khafiyat anhum tahayyaru. Ini kita melanjutkan dalam keutamaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu, masih bab awal. Nah, ini ada nasihat yang datangnya dari Al-Imam Wahab bin Munabbah. Kata beliau, yatasha'abu minal ilm. Jadi ilmu itu menghasilkan berbagai macam-macam keutamaan. Orang yang menuntut ilmu, orang yang talibul ilm. Kalau mencari dan menuntut beda. Kalau mencari ya sekedar saja dia cari.
Tapi kalau menuntut, dia tuntut terus ilmu itu. Jadi nggak ada bosannya. Jadi nggak ada merasa puas untuk menuntut ilmu. Nah, ini adalah anugerah dari Allah Ta'ala. Orang yang mempunyai sifat talibul ilm, orang yang selalu menuntut, karena dia tuntut. Kalau dia cari ya seketemunya, ketemu cari ya ambil, enggak ya udah. Tapi kalau yang dituntut dia cari terus. Kenapa? Karena untuk bekal dia, bekal dalam menyempurnakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kemarin saya sudah sampaikan, jangan sampai kita ini asik ibadah, tekun ibadah dengan kebodohan kita. Ya, artinya dengan kebodohan kita tanpa didasari ilmu, maka mardudatun la tuqbalu, ketolak atau nggak ada diterima ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Jadi banyak orang yang ibadah tekun tapi ngaji nggak mau. Banyak ibadah udah ibadah aja, Masya Allah. Bahkan ada cerita kan, ada orang yang dia zikir tanpa memakai ilmu, ada orang yang duduk, ada orang yang tidur tetapi memakai ilmu. Nah, ternyata setan itu lebih senang menggoda orang yang zikir tanpa ilmu daripada orang yang tidur memakai ilmu. Jadi lebih senang setan menggoda. Kalau yang kemarin kan saya bilang masjid sholat rameh di mana-mana, banyak, ya benar itu mah bagus sholat berjamaah. Cuman kalau nggak pakai ilmu gimana? Makanya banyak orang yang sholat ya sholat saja. Setan nggak perlu menggoda, orang sholatnya nggak khusyuk, nggak perlu digoda lagi. Tapi kalau orang yang berilmu, ternyata yang berilmu itu senang setan menggoda. Udah jangan datang, jangan, tidur aja, nonton TV aja, nonton TV aja, main game aja, udah ngobrol aja, kesibukan yang nggak ada manfaat. Itu yang dicari. Makanya nanti di sini dijelaskan tuh ada syair yang begitu indah, lagu atau nyanyian munsyid ya. Yang pertama, cabang daripada ilmu itu, kemuliaan daripada ilmu itu adalah asyarafu wa in kana sahibahu dani'an. Seseorang itu akan menjadi mulia sekalipun dia orang yang rendah. Ya, dani'an. Rendah, bukan orang yang dikatakan berwibawa, bukan orang yang keturunan mempunyai ilmu. Jadi ilmu itulah yang mengangkat seseorang itu bisa menjadi mulia. Mau keturunan apa saja dia, ya, mau keturunan siapa. Jadi dengan ilmu yang dia tuntut, dia tulus, maka insya Allah dia akan menjadi mulia. Wal izzu wa in kana muhanan, dan mulia sekalipun dia keturunan yang kemarin tukang beling, kemudian pemulung atau tukang penyapu itu yang di jalan-jalan ya, orang tuanya begitu, keturunannya keturunan jelek, orang yang rendah ya. Mulia, berilmu itu menjadi mulia. Wal qarbu wa in kana qasiyan, dan menjadi dekat sekalipun jauh dari umat ya. Kayak orang-orang alim yang ada di gunung-gunung, mereka kan beradab, orang yang beradab, orang yang berakhlak, yang puasa ya tirakatnya, orang dari jauh-jauh nyampe ke sana. Itu akhlak tuh, akhlak. Orang yang hidupnya nggak kecampur-campur dengan manusia, tetapi orang dari mana-mana datang, jauh-jauh, sampai ngantri berjam-jam, bahkan sampai berhari-hari, saking pengen ketemu, tuh, saking pengen ketemu orang yang berilmu. Orang yang berilmu
kemudian dia kemas dengan adab yang begitu mulia, orang bakalan uber dia. Sekalipun yang datang itu jauh-jauh dari Jakarta nyampe ke Surabaya, diparanin ziarah datang ke sana. Allah tuh. Kenapa? Karena orang yang seperti itu ibarat bintang-bintang yang bertaburan di langit. Ada keterangannya nanti di sini. Orang yang seperti itu. Kalau kita mengambil ilmu dari mereka, jadi ibarat bintang itu dia akan mengeluarkan sinar, akan terlihat indah. Maka beruntung orang yang bisa mendapatkan bintang tersebut atau orang yang berilmu tersebut. Wal ghina wa in kana faqiran, dan orang akan memandang kaya, mulia, baik, luhur sekalipun dia fakir. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu dari Ibnu Zubair ketika diberikan nasihat oleh Sayyidina Abu Bakar, disuruh apa? Ya bunayya alaika bil ilmi, wahai anakku, atas kamu tuntutlah ilmu. Sekalipun kamu bukan menjadi orang yang berilmu, kamu akan mendapatkan bagian kemuliaan dari ilmu yang kamu tuntut. Kenapa? Ketika kamu fakir, maka ilmu itulah yang akan menjadikan harta buat kamu. Kata Sayyidina Abu Bakar kepada Ibnu Zubair. Sekalipun kamu menjadi orang yang kaya, maka ilmu itulah yang akan menjadi hiasan untuk dirimu. Masya Allah, tuh ilmu sampai mati terus memberikan manfaat. Wal mahabatu wa in kana wadi'an, dan berwibawa, haibah, mempunyai wibawa, ya, sekalipun dia tergolong dari golongan orang yang lemah, ya, orang yang menuntut ilmu itu ya udah benar-benar dimuliakan, disambut, Masya Allah, padahal nggak pengen begitu, tetapi orang melihat ilmunya. Makanya diajarkan oleh ulama, muliakan, hormati orang yang berilmu dan orang yang selalu memberikan kebaikan. Itu aja 2 yang ada di muka bumi ini, ya. Hormati dan muliakan seseorang itu karena ilmunya dan karena kebaikannya, bukan karena pangkat, harta, dan kedudukannya. Awas, hati-hati, karena diancam oleh ulama tuh orang yang memuliakan harta, memandang orang dengan sebelah mata. Oh, dia orang kaya, kita diundang tahlil, kalau gitu habis maghrib aja kita datang. Wow. Coba yang nyolatin kalau dia meninggal, banyak yang nyolatin. Tahlilan habis maghrib udah pada kumpul. Coba giliran orang fakir, orang susah, mana coba yang nyolatin? Kagak. Aduh, ini dia udah kebalik, nyolatin kagak, takziah juga kagak. Ya ini kan selalu memandang sebelah mata kita ya. Nauzubillah. Jadi muliakan seseorang itu, kata ulama, 1, hormati, karena dia orang yang berilmu, hormati. Kemudian muliakan, karena apa? Kebaikannya. Itu orang yang baik, muliakan. Itu. Jadi jangan, selain itu nggak ada, udah nggak ada. Bukan kalau ini yang dikatakan kita ini termasuk orang yang dikategorikan beruntung atau beruntung, merugi, atau celaka. Orang kalau yang memandang seseorang itu karena harta, pangkat, dan kedudukan, berarti orang dunia. Itu yang akan mencelakakan kita. Yang seharusnya dunia ini kita jadikan hanya sebuah cerita saja, bukan sesuatu yang nyata. Yang bahaya itu kalau kita jadikan dunia sesuatu yang nyata, akhirat hanya sebuah cerita. Jadi dibalik semua. Ketika memandang orang fakir, orang miskin, kena musibah, udah biarin aja.
Giliran orang kaya udah nomor 1 kita melayaninya, datang duluan apa tuh. Jadi beruntung orang yang menjadikan agama itu dikemas, akhirat itu di atas segala-galanya, memandangnya itu di atas segala-galanya, dunia serendah-rendahnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah ibnu Mas'ud termasuk alamatus sa'adah. Jadi ada tanda-tanda orang yang bahagia. Siapa mereka itu? Orang yang menjadikan dunia serendah-rendahnya, agama setinggi-tingginya. Orang yang celaka, wa alamatus syaqawah. Tanda-tanda orang yang celaka itu adalah orang yang hubbud dunya, hubbul mal, hubbul jah, hubbu mahmadah, hubbus sayyarah. Orang yang menjadikan dunia sesuatu yang nyata, dunia di atas segala-galanya, agama hanya sebuah cerita, akhirat cerita serendah-rendahnya. Celaka kita. Tuh, jangan begitu. Jadi kalau kita sudah ngaji, mengedepankan adab. Tetangga kena musibah, bantu. Apa yang bisa kita bantu, dengan apa yang bisa kita berikan buat tetangga itu. Ya. Jadi memberikan kebahagiaan kepada seseorang itu subhanallah sangat dicintai Allah Ta'ala. Nyenengin orang, apalagi memenuhi hajat saudaranya yang muslim, itu sifat yang Allah Ta'ala cintai. Seperti itu. Wan naf'ah lil muslimin, termasuk memberikan manfaat kepada sesama muslim. Itu sifat yang Allah Ta'ala cintai. Walaupun kita ibadah ya nggak bisa khusyuk, hanya bisa begitu doang, memberikan manfaat. Apa yang bisa saya berikan? Tuh. Ya Allah. Jadi jangan merendahkan agama, jangan merendahkan ulama, jangan merendahkan ilmu. Ya, kalau jadikanlah itu semua di atas segala-galanya, di atas dunia. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dikategorikan alamatus sa'adah, tanda-tanda orang yang bahagia dunia dan akhirat. Bahkan dijelaskan tuh ada keterangan man akramal mal ahanal ilma wassalah. Siapa yang memuliakan harta dunia, ahanal ilma wassalah, berarti dia sudah meremehkan, merendahkan ilmu dan kebaikan-kebaikan. Orang yang menjadikan harta, dunia, tahta, jabatan di atas segala-galanya, berarti kita sudah meremehkan ilmu dan kebaikan, termasuk sudah meremehkan ulama. Tuh. Kemudian wa ansyada fi ma'nahu, dan bernyanyilah. Masa ansyad itu artinya bikin syair, ya, bikin syair. Wahab bin Munabbah, kata beliau, al ilmu baligh qauman zurwatus syarafi wa sahibul ilmi mahfuzun minat talafi. Ya sahibal ilmi mahlan la tadansuhu bil mubiqati fama lil ilmi man khalafu. Al ilmu yarfa'u baitan la imadalah wal jahlu yahdumu baital izzi wasyaraf. Jadi nasihat dari beliau nih, bener. Al ilmu balik qauman zurwatus syaraf. Ilmu itu akan menyampaikan suatu kaum itu akan mempunyai makom kemuliaan. Kaum itu akan menjadi mulia jika mereka selalu talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Maka kaum itu akan menjadi mulia. Ini ngajinya udah nggak mau, gimana? Majelis ditutup-tutupin. Nih dijelaskan di sini, al ilmu baligh qauman zurwatus syaraf wa sahibul ilmi mahfuzun minat talaf. Jadi ilmu itu yang menjadikan suatu kaum itu mulia. Ilmu. Dia termasuk orang itu akan selalu menjadi mulia selama dia menjadi orang yang talibul ilmu, sebagai penuntut ilmu.
Hatta dia nggak paham, dia nggak ngerti, dia datang saja, dia duduk saja. Hadis sudah kita bahas kemarin banyak lah, ya, hadis-hadis Rasulullah mengenai keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Tuh. Jadi kemuliaannya bukan semasa dia hidup saja, ketika mati pun akan menjadi mulia, di alam kubur pun akan menjadi mulia. Jadi jariahnya terus mengalir. Orang yang menuntut ilmu itu, ketika dia mati, jariahnya terus mengalir, diantarkan tuh sampai kemana? Ke alam kubur. Nabi yang bilang begitu. Subhanallah. Makanya beruntung banget ya kita yang terus. Makanya saya bilang istiqomah ini kan susah, sulit istiqomah. Ya, istiqomah ini sulit sekali. Ya'ti kal karomah, karena orang istiqomah itu akan mendatangkan karomah, kemuliaan. Khairun min alfil karomah, bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Ini mimpin tahlil aja, mimpin yasin aja coba dah. Ya Allah, kita bisa mimpin yasin aja di kampung, udah bukan main. Hebat. Mimpin tahlil beda, orang-orang besoknya 1, kita dapat 2, bisa 3. Kan mulia itu namanya. Ya nggak mengharapkan itu, cuman orang memuliakan. Orang memuliakan karena ilmunya gitu loh. Nggak pengen kita dimuliakan, nggak boleh. Jadi jangan sampai kita punya ilmu itu, apalagi niat nuntut ilmu, wa yasrifa wujuhan nas, jadi memalingkan semua orang kepada dirinya. Nih aneh, nih jangan. Merendah saja. Orang yang merendah ketika dia mempunyai ilmu, tetap orang tuh nggak bakalan merendahkan dia. Tetap dimanapun orang akan memuliakan dia, walaupun dia merendahkan diri. Tuh. Termasuk apa namanya? Al-mukirru bit taksirat, bit taksir ya. Al-mukir artinya orang yang mengaku-ngaku dirinya itu kurang melulu dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi merasa kurang. Tuh kaum di sini dijelaskan. Jadi suatu kaum itu akan menjadi mulia jika kaum itu senang dengan menuntut ilmu, akan menjadi mulia. Kan pernah kan diceritakan dalam Al-Qurtubi, ya, ada suatu daerah mau diluluh lantakan oleh Allah Ta'ala. Bahasanya aslinya mau dihabisin dah begitu. Maksiatnya udah nggak kebendung, jadi pengen diazab semua tuh, mau dihabiskan. Satu daerah lah cerita, satu daerah itu akan diluluh lantakan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ketika malaikat melihat ada satu rumah kecil yang isinya di situ ada anak-anak bocah lagi pada ngaji. Akhirnya Allah urungkan tuh, nggak jadi. Cuman ada karena satu rumah ada bocah lagi pada talab ilmu, bukan itu namanya. Coba. Salah satunya ada bocah lagi baca surah Al-Fatihah. Masya Allah. Dia lagi baca surah Al-Fatihah tuh. Ketika Allah mau turunkan azab itu. Ada anak pada ngaji, kalau kita di sini TPA dah ya, TKA. Kemudian ada salah satu bocah dia lagi baca Al-Qur'an, di antaranya adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilihat oleh Allah Ta'ala, nggak jadi, malah ditambahkan umurnya itu menjadi 40 tahun lamanya itu daerah. Dipanjangkan umurnya. Di daerah tersebut diamankan lama menjadi 40 tahun lamanya. Berarti kan mulia sekali. Sampai ketika satu tempat mau diluluhlantakkan oleh Allah, satu majelis masih bertahan, Allah urungkan. Subhanallah. Nah ini kita alhamdulillah kan, di majelis banyak yang pada di mana-mana sudah tutup, apalagi di Jakarta. Udah nggak ada kegiatan semacam. Tapi alhamdulillah
Coba kalau udah nggak ada, jadi apa kita? Allahu Akbar. Itu ya kemuliaan daripada ilmu. Wa sahibul ilmi mahfuzun minat talaf, dan orang yang mempunyai ilmu itu mahfuz, terjaga, minat talaf, daripada kehancuran, daripada kerusakan. Orang yang punya ilmu minimal dia bisa menjaga, ya. Ya sahibal ilmi mahlan la tadansuhu, hai orang yang mempunyai ilmu, mahlan, bersahajalah, bersahaja, ya, adab, ya, lebih mengedepan adab. La tadansuhu, jangan engkau kotori, katanya. Kalau sudah mempunyai ilmu, kalau sudah menuntut ilmu, jadilah orang yang beradab, jadilah orang yang bersahaja. Yang bersahaja itu yang bagaimana sih? Yang suka membantu, yang suka memberikan manfaat, suka nyenengin orang, suka gembirain orang, bikin orang tersenyum. Itu orang yang berilmu tuh, yang bersahaja. Masya Allah. Jadi enggak ditekuk baik gitu mukanya gitu. Ya, mak orang cemberut baik. Emang lagi gak punya duit, urusan banyak lagi. Ya Allah, ditekuk, lagi ngaji ditekuk aja mukanya. Ada yang begitu ya. Anak tersenyum, senyum, Masya Allah. Karena itu senyum, itu kan amalan keseharian Rasulullah. Ya, tabassum namanya. Nah, kita kan harus wal iqtida'u lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau beruntung, kalau mau bahagia adalah meneladani Rasulullah di dalam keseharian. Senyum aja orang kasih 1000. Orang kan senyum sama kita. Apa kita naik motor lagi di jalan parkir kasih 500. Orang kira enggak? Tuh yang begitu tuh yang mengetuk tuh. Ngetuk kita jadi sehat, ngetuk kita jadi bahagia, ngetuk terhindar dari penyakit, ngetuk terhindar daripada bala. Tuh yang begitu-begitu tuh 1000 perak yang kita keluarin setiap hari. Kita kasih, dia senyum. Apalagi yang kita kasih kebetulan itu adalah wali. Allahu Akbar. Makanya kalau orang yang berilmu itu bersahaja. Nggak ada dia simpen duitnya. Kalau orang datang ada ya dikasih. Kalau kita ada duit 1000, 2000, ada orang minta-minta, kita nggak kasih. Belum mengamalkan ilmu kita berarti. Mohon maaf ya. Berarti kita belum mengamalkan ilmu. Kalau orang yang memang dia sudah mengamalkan ilmu, husnuzan kepada orang lain mantap, tajam, nggak ada tuh. Ntar jangan dia buat ini, buat itu. Berarti hati kita nih jelek. Tuh, tapi kalau udah hati yang qalbun salim, hatinya selamat, kasih. Adapun dia mau pakai buat judi, dia mau pakai buat apa itu? Minum, ya mokin namanya mokin. Ya, dia mokin, apa dia pakai buat nipe, dia buat nyimeng, ya kan? Itu mah urusan dia. Kita mah urusan kita sama Allah. Berbagi namanya kepada makhluk Allah. Itu yang dikatakan mahlan. Jadi mahlan itu orang yang mempunyai itu selalu bersahaja. Enggak arogan. Ya, orang yang berilmu itu enggak arogan. Orang yang menuntut ilmu itu enggak arogan, enggak gampang kepancing emosi. Enggak, santai, sabar. Santai. Jadi makanya terjaga daripada kerusakan. Subhanallah. Bil mubiqati famalil ilmi man khalaf. Jadi dengan dosa-dosa atau dengan kerusakan-kerusakan, maka tidak ada yang menggantikan ilmu itu. Famalil ilmi man khalaf. Ya, kalau ilmunya sudah tidak dijaga, sudah tidak dirawat, sulit untuk menggantikan ilmu itu, karena nggak ada lagi yang mengangkat seseorang itu kalau bukan ilmu. Harta habis, jabatan habis, kedudukan habis. Paling berapa lama sih? Berapa periode kan gitu? Berapa tahun lagi sih? Kan gitu. Ya, jabatan setahun, udah begitu selesai, ngapa-ngapain.
Tapi kalau ilmu kan terus berkembang terus sampai mati bisa dibawa ilmu itu. Tuh. Jadi nggak ada yang menggantikan ilmu. Makanya disuruhnya di sini oleh Wahab ibnu Munabbah, jaga ilmu itu dari kerusakan-kerusakan. Jadi jangan sampai kita ini tercela karena satu perbuatan yang merusak. Kemudian dilanjutkan, al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdumu baital izzu wasyarafu. Jadi kata beliau, ilmu itu akan mengangkat rumah la imadalah yang tidak ada tiangnya. Tuh, jadi ilmu tuh sampai begitu. Ibarat rumah yang nggak ada tiang, tetap dia akan berdiri. Ilmu. Walaupun rumah nggak ada tiangnya, bagaimana? Rumah nggak ada tiangnya, kan orang bisa berdiri. Ada penyanggahnya. Ilmu itu akan mengangkat rumah yang tidak imadalah, yang tidak bertiang bagi rumah itu. Wal jahlu itu diibaratkan seperti itu. Wal jahlu yahdumu baital izzu wasyarafu, dan kebodohan itu yang akan menghancurkan semua rumah dan kemuliaan, keluhuran yang ada di dalam rumah tersebut. Kebodohan itu saking mulianya, ibaratkan ilmu ngebangun rumah nggak pakai pondasi, nggak pakai tiang. Bagaimana cara menjaganya? Dipakein tiang, itu rumah jaga. Kalau rumah ilmu nggak dijaga, atau kita keseharian ibadah tanpa didasari dengan ilmu, wal jahlu yahdumu baital izzu wasyarafu, jadi diibaratkan akan merusak semua tatanan. Roboh, tiang jadi roboh, kusen jadi habis semua karena kebodohan kita. Ibarat rumah nggak dirawat, atau juga ibarat taman nggak dirawat. Walaupun ditumbuhi dengan berbagai macam bunga, dihiasi dengan berbagai macam bunga, itu taman. Tapi kalau nggak dirawat, tetap nggak indah dilihatnya. Nah, begitu juga dalam keseharian hidup kita. Jangan kita asik tekun ibadah dengan kebodohan kita. Intinya itu. Harus tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengerti jika kalian tidak mengetahui. Bagaimana nih caranya kita sholat? Bagaimana ketika kita takbiratul ihram? Bagaimana tata cara berwudu dengan benar? Tuh, tanya di situ, tanya. Ada guru, ente nanya sama aneh. Nanya. Selama aneh bisa jawab, aneh jawab. Aneh tanggung jawab aneh. Begitu. Jadi jangan diem baik kalau nggak ngerti ibadah. Niat mana saat mandi hadas? Nanya. Masa udah di majelis cara mandi hadas nggak ngerti, kan kebangetan. Ngajinya udah kemana-mana tapi nggak bisa. Cara mandi hadas besar, bagaimana caranya mandi biar bener, kan dijelasin dalam fikih itu ya. Jadi jangan sampai kita ini, saya bilang tadi ya, jangan sampai kita ini asik tekun ibadah dengan kebodohan kita karena tidak mau menuntut ilmu, atau tidak mau bertanya. Wa qala Abu Muslim al-Khulani radhiyallahu anhu wallahu a'lam bishawab.